Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membaca puisi buku yang berjudul Aku, Tuhan dan Pendidikan, karya mahasiswa PAI IAI Sunan Giri Bojonegoro. Nah, ini dia penampakan bukunya. Aku, Tuhan dan Pendidikan. Jadi buku ini itu lahir dalam rangka Himaprodhi yang keempat pada tanggal 22 April 2020 dan buku ini berhasil diterbitkan pada bulan Agustus 2020. Penulisnya itu sekitar berapa ya? 50 kalau nggak salah. 50 mahasiswa PAI IAI Sunan Giri Bojonegoro. Puisi yang akan aku baca yaitu karya Rafiun Nikmah yang berjudul Mustahil Aku Tanpa Tuhan. Aku menyusuri gelapnya keindahan, hiasan yang tepat di atas langit-langit menyapa, seolah memberikan isyarat kepada Tuhannya. Aku termenung dalam diam, di atas hamparan buminya aku menopang tinggal. Di malamnya aku merasa berselimut kedamaian, walau hati risau mengunci dalam keramaian. Pantaskah disebut Majnun yang merindu Lail Robku? Kurasa ada kekuatan luar biasa yang terjadi di alam raya. Ini memang sebuah keajaiban yang nyata. Ketika semua bersatu dalam ikatan takdir yang dibuat olehnya. Memaksaku mempelajari ilmu yang amat terumit. Laksana musafir ku berjalan dengan kehendaknya. Langkah demi langkah, penuh hasrat menyeberangi ilmu pada puncaknya. Namun tak nampak kutemui ujungnya. Seraya tak kasat mata menjadi luas dan tak terbatas. Kini aku sadar, aku bukanlah musafir sejati. Karena bukan hakikat pendidikan yang kucari. Namun hanya fata morgana duniawi. Lautan menggambarkanku nampak seluas inikah ilmu. Lantas bagaimana aku akan sampai pada dermaga? Mustahil lautan ilmu dapat kutaklukkan, walau beribu tahun lamanya. Keren. Selanjutnya yaitu puisi dari Ahmad Fauzi, Secuil Debu Harapan. Jalan demi jalan telah kulalui, dengan kaki yang tak lagi mulus. Berjalan, berlari, melompat, berguling-guling kulakukan. Badai panas dingin sudah kurasakan. Harapan yang terbayang-bayang dan imajinasiku tak kunjung temu. Sabar adalah kata terakhir yang kutemui, sehingga aku mampu terbang, melayang-layang menggapai harapan. Ya, harapanku jadi manusia berpendidikan, yang pandai dan sabar. Bagiku, secuil debu lebih besar dari harapanku. Semoga Kak Ahmad Fauzi segera menemui imajinasi yang tak ujung temu tadi ya. Kira-kira imajinasi apa sih yang Kak Fauzi harapkan gitu, yang Kak Fauzi pikirkan? Boleh komen ya di kolom komentar. Kemudian ada Manifestasi Kehidupan, karya Widodo Ramadhani. Perjalanan panjang tak akan menentu. Kehidupan rumit tinggal adalah kita. Marka kehidupan kian lama kian panjang. Apa ini yang namanya rintangan? Jalan hidup kita yang menentukan. Gelombang adalah hiasan, tapi juga harus merapikan. Dengan adanya kepastian. Implementasi itu perlu. Manifestasi bentuk daripada pilu. Berputarnya kehidupan adalah pengenalan, baur-membaur bentuk sebuah hiasan. Bersaing itu pun juga butuh.
Boleh naik, namun jangan menjatuhkan. Boleh baik, namun jangan menjelekkan. Tuhan Maha Pengasih, lagi Pengampun. Keren sekali ya. Saya salut dengan puisinya Kak Widodo Romadhoni, karena puisinya tuh di dalamnya mengandung kata-kata ilmiah juga, ada implementasi, ada manifestasi, keren-keren. Ikat Harapan Orang Tua oleh Siti Nur Afifah, Ketua Hima-Prodi PAI. Pagi ini terasa dingin, ditemani embun nan sejuk. Sang surya mulai menampakkan sinar kehidupannya. Sambil kunikmati secangkir kopi, pahit sepahit harapanku yang belum kugapai. Kulihat dua sosok mulai mengambil topi dan nasi, berbondong menuju secuil sawah. Panas dingin mereka lalui. Dalam senyumnya ia sembunyikan letih. Seonggok cacian selalu menghampirinya. Secerah hinaan tak peduli baginya. Selalu mereka teruskan langkah untuk masa depanku, mencari harapan baru bagiku. Memang aku tidak merasakan itu, namun aku tahu betul mereka pernah berucap, katanya sih semua demi aku. Mereka memang tidak bergelar sarjana, tetapi mereka bisa semua yang tidak ku bisa. Mereka rela melakukan semua itu hanya untuk melihatku menjadi orang yang berpendidikan. Aku sering mengeluh ketika masalah menghampiriku dan inginku berputus asa. Namun aku selalu ingat, ada cita-cita yang harus diwujudkan. Ada masa depan yang harus dipersiapkan. Ada orang tua yang harus dibahagiakan. Dan ada komitmen yang harus diperjuangkan. Bukan setumpuk emas yang mereka harapkan dalam suksesku. Bukan gulungan uang yang mereka minta dalam keberhasilanku. Bukan juga sebatang perunggu dalam kemenanganku. Tapi keinginan hatimu membahagiakanku. Keren sekali puisi dari Ketua Hima-Prodi. Puisi ini menjelaskan tentang bagaimana perjuangan orang tua yang sudah bersusah payah untuk menyekolahkan anaknya hingga menjadi sarjana. Bahkan panas hujan ya tidak dirasakan, cacian, hinaan tidak mereka pedulikan. Jadi puisi ini mengandung banyak makna. Semoga cita-cita dari Kak Nur Afifah tercapai, amin. Nah yang selanjutnya itu 22. Ini puisi karyaku, izinkan aku membacanya ya. 22 oleh Rahayu Lestari Putri. Tuhan, titah sucimu memesona, lautan firmanmu luruhkan sukma. Kueja dengan merapal mantra, kalam cinta itu obati sendu pilu kebodohanku. Kini sorotan mataku tak lagi sayu, kegelapan tak lagi membekam, jiwaku luluh tumbuh merekah. Usai sudah tak tercipta segumpal darah di sana kota Kamboja. Kawan, mari eratkan genggaman, senyapkan sejuta senjata, raup ilmu sepuas-puasnya. Goresan pena telah meruap, tinta telah melebur, suguhkan aroma nikmat tanpa jeda. Tuhan, terima kasih. Sajak 22 ini menjadi saksi. Pergulatanku dengan aksara, setia menemani diriku yang menjelma menjadi puisi. Kira-kira ada yang tahu gak apa maksudku menulis puisi yang berjudul 22 ini? Dan kira-kira teman-teman mau gak mengartikan puisiku ini? Kalau kalian tahu boleh komentar di kolom komentar di bawah ya.